Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran yaitu mempelajari surat An-Nasr. Untuk hari ini kita lanjutkan pada pembelajaran yang kedua, menulis surat An-Nasr. Jadi sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kabarnya bagaimana? Sehat semua ya? Jadi mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan belajaran meskipun tidak secara tatap muka. Jadi meskipun secara daring, mudah-mudahan kalian juga semangat dalam belajar. Sebelum kita masuki menulis surat An-Nasr ya, di sini akan Bapak jelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu setelah kalian mendengarkan, setelah kalian memperhatikan penjelasan dari Bapak Guru, nanti kalian bisa menulis surat An-Nasr dengan benar. Anak-anak sekalian, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang bacaan surat An-Nasr, kemudian kalian juga sudah hafal, maka pada hari ini kita akan lanjutkan cara menulis surat An-Nasr, bagaimana menulis surat An-Nasr yang benar. Nah, sebelumnya coba perhatikan, amati dan ceritakan gambar berikut. Nah, di sini diceritakan ada Bapak Guru yang sedang menjelaskan cara menulis surat An-Nasr. Jadi kalian perhatikan bagaimana cara menulis surat An-Nasr. Nah, menulis itu bagaimana? Mudah dan menyenangkan. Jadi menulis bukanlah suatu hal yang sulit, bukanlah suatu hal yang membosankan, tapi nanti menulis itu kalau kita sungguh-sungguh akan mudah dan menyenangkan. Manfaat menulis. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita tahu apa atau manfaat menulis itu. Nah, menulis manfaatnya diantaranya pertama yaitu sarana berdakwah. Jadi dengan kita menulis, kita nanti merupakan sarana berdakwah untuk menyebarkan syiar agama Islam tentunya. Kemudian meninggikan derajat. Jadi orang yang menulis ilmu, orang yang berilmu nanti oleh Allah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Memajukan dan melestarikan ilmu. Jadi ilmu yang kita peroleh, yang kita dapat dengan kita tulis, buat literasi atau mungkin kita kembangkan sehingga ilmu kita menjadi maju, ilmu kita menjadi bertambah. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai obat penyakit lupa. Nah, ini merupakan hal yang penting. Jadi kegiatan menulis itu digunakan untuk mengobati lupa. Jadi ketika kita lupa, kita buka lagi. Nah, di sini nanti kita akan belajar menulis surat An-Nasr. Nah, sebagaimana pada zaman sahabat Nabi, itu Al-Quran, itu pada zaman Nabi itu turun, itu belum dicatat dalam suatu mushaf yang utuh. Tetapi
oleh para sahabat karena sudah banyak sahabat-sahabat yang meninggal. Nah, dikhawatirkan nanti Al-Quran itu akan hilang, akan berkurang mereka-mereka yang sudah hafal Al-Quran, maka itu diselamatkan dengan dituliskannya Al-Quran, dikumpulkan kemudian ditulis dalam suatu mushaf. Jadi karena begitu banyaknya manfaat dari menulis, kita nanti akan belajar menulis surat An-Nasr. Menulis surat An-Nasr. Nah, perhatikan di sini ada huruf ra, waw dan juga ha. Nah, ketiga huruf ini agak berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Kalau huruf yang lain itu berada di atas garis, ya posisinya ini berada di atas garis. Kalau huruf ra, waw dan ha ini berada agak ke bawah. Jadi sebagian berada di atas garis dan sebagian berada di bawah garis. Nah, jadi kalian ketika menulis nanti harus memperhatikan letak huruf pada garis. Nanti sebelum kalian menulis secara keseluruhan surat An-Nasr, kita bertahap. Jadi dari kata per kata. Ayat pertama itu bisa kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu lafadz idza jaa. Nah, di sini semuanya berada di atas garis. Jadi nanti ketika menulis buku siswa, di buku siswa nanti bisa kalian garis seperti ini. Nah, jadi lafadz yang ada di situ kalian beri garis bawah tepat di bawah lafadznya. Nah, jadi masing-masing diberi garis bawah. Kemudian kalian perhatikan, setelah itu kalian tulis di bawahnya. Nah, di sini idza jaa semuanya berada di atas garis. Nasrullah. Nah, lafadz Nasrullah di sini ada huruf ra yang tadi dijelaskan ya, di depan tadi sudah dibahas. Untuk huruf ra itu berada sebagian di bawah garis yang menggantung. Wal fathah. Nah, di sini juga ada huruf ha yang letaknya sebagian di bawah garis. Kemudian waw juga sebagian hurufnya di atas garis dan sebagian yang lain di bawah garis. Jadi tidak semua huruf hijaiyah, semua huruf-huruf Al-Quran itu berada di atas garis. Bisa nanti tulisannya lebih rapi dan benar. Untuk selanjutnya yaitu ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, di sini juga ada dimulai dengan huruf waw. Ra. Nah, tadi sudah dibahas di atas ya, ra dan waw itu sebagian di bawah garis. Nah, di sini ada lagi huruf sin. Nah, perhatikan. Huruf sin di sini juga yang belakang ini juga berada di bawah garis. Nah, kemudian lafadz yang kedua yadkhuluna. Nah, ini ada waw lagi. Nah, perhatikan. Ini juga sebagian di bawah garis dan seterusnya. Fi dinillahi afwaja. Waw di bawah garis. Ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, selain huruf-huruf tadi ya, ra, waw, kemudian sin, kemudian ha. Nah, ini ada lagi harokat. Nah, harokat kasroh itu juga kalau kita menulisnya di atas garis ya, menulisnya dengan buku yang bergaris, maka harokat kasroh itu juga berada di bawah garis sehingga tampak rapi dan jelas sehingga penulisannya menjadi benar. Nah, nanti tugas kalian setelah pembelajaran ini
kalian tulis surat An-Nasr ya, yang seperti sudah Bapak jelaskan tadi, ayat per ayat. Kemudian ketika sudah lancar, sudah bagus tulisannya, kalian tulis semua lengkap satu surat. Jadi ditulis seperti ini, dengan dimulai dengan basmalah, kemudian ayat pertama, dilanjutkan ayat kedua, dan sampai ayat ketiga. Nah, untuk selanjutnya nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan, bisa kalian sampaikan lewat WA atau juga bisa telepon. Jadi nanti bisa menanyakan kalau ada yang belum difahami. Mungkin sampai di sini penjelasan dari hari ini ya, penjelasan hari ini tentang kegiatan belajar kita. Nah, untuk itu sebelumnya Bapak ulangi lagi, hari ini kita mempelajari cara menulis surat An-Nasr. Jadi dengan demikian kalian bisa menulis surat An-Nasr dengan baik. Nah, kemudian untuk besok pertemuan yang akan datang, kalian mencoba membuat kaligrafi. Jadi ketika sudah bisa menulis dengan baik dan benar, nah kalian tingkatkan lagi, yaitu menulis kaligrafi, menulis indah. Jadi surat An-Nasr tadi kita jadikan kaligrafi. Mungkin pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.